Harusnya itu kan. Udah. Kelempar lagi, Wi. Sinyal yai ya. Iya, caknya semesta tak merestui ini caknya. Semesta memang hari ini weekend ya, memang saatnya kita Iya, seharusnya. bersantai-santai. Oke, ya coba lagi ya. Oke yai. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja kita mulai Bapak Ibu ya. Sarapan kita tinggalkan dulu, nanti sudah Zoom baru kita sarapan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Morning, sir. How are you this Morning, Mister. morning? I'm Satu, fine. Fine, thank Pak you. Ovi. Thank Fine. you. Thank Oke. you. Nah, sebelum kita mulai, saya cek di Google Classroom. Di hari ke-16, itu ada yang belum mengumpulkan tugas kelompok. Ya, itu Bu Meriza dengan Pak Radiansa. Untuk hari ke-17, tugas kelompok hari ke-17 itu ada 2 orang, Ibu Meriza dengan Bu Sustri Marina. Oke, mungkin karena kemarin saya kunci jadi terlambat tidak bisa ngumpul. Sekarang sudah saya buka kembali kuncinya. Saya sudah menemukan gemboknya, jadi boleh dikumpulkan ya. Hari ini sudah bisa dikumpulkan kembali ya di. Siap, Pak. Nanti dikumpulkan, Pak. Oke. Ya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di sinkronus ketiga. Pertemuan kita di hari ke-18 dari Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini. Ya, jadi kita masih membicarakan agenda ketiga dan untuk agenda ketiga itu pembelajaran sinkronusnya virtual classroomnya itu ada 4 kali, ya 4 kali. 4 kali jadi 1 kali yang 3 jam pelatihan dan 3 kali yang 2 jam pelatihan. Jadi ada 9 jam pelatihan untuk pembelajaran sinkronus ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, untuk pertemuan kita hari ini ya, izin saya share screen, saya tayangkan dulu. Oke, rencana pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Oke. Ya, saya perbesar dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, hari ini kegiatan kita yang pertama berbagi pengalaman belajar di hari ke-17 kemarin. Seperti biasa, kita awali dengan berbagi pengalaman belajar. Kemudian ada presentasi tugas kelompok, ada presentasi tugas individu. Selanjutnya overview mata pelatihan kategori 3. Di mana kategori 3 ini ada 2 mata pelatihan, yaitu manajemen keuangan negara dan manajemen resiko. Selanjutnya kegiatan kita yang terakhir untuk pagi ini yaitu penjelasan tugas asinkronus hari ke-18. Oke, nah itu Bapak Ibu ya kontrak kita eh, untuk hari ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke kegiatan pertama kita ya. Ya, kegiatan pertama kita itu berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman, bercerita tentang pengalaman Bapak Ibu ya belajar di agenda ketiga, baik yang tugas individu maupun baik pelaksanaan pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Oke. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan mungkin Pak Heru dulu. Pak Heru bisa cerita Pak Heru 1 menit saja Pak Heru. Pengalaman Pak Heru belajar kemarin di hari ke-16 dan hari ke-17. Silakan Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Coach Ariel Ya. menyampaikan sedikit pengalaman. Jadi beberapa hari ini pembelajaran di agenda 3 luar biasa, Pak Ariel. Mhm. Banyak pelajaran yang kami dapatkan, banyak juga pengalaman. Mhm. Dan Alhamdulillah sudah banyak kebisaannya juga nih, Pak.
Oke. PowerPoint kita buat terus, alhamdulillah. Oke. Mungkin itu aja, itu saja, Oke, baik. Coach. Terima kasih Pak Heru. Jadi ada semacam apa ya Pak Heru ya, semacam efek samping lah ya. Kalau obat itu efek samping ya Pak. Jadi efek Siap, samping Pak. dari pembelajaran kita daring ini ya Pak Heru makin lebih mahir lagi dalam membuat bahan tayang ya. Karena tugas-tugasnya itu dalam bentuk bahan tayang. Oke, ya. Kalau Pak Camat kemarin, Pak Darohim kemarin katanya sejak ikut Zoom nih sudah bisa share screen katanya. Iya. Cuma belum yang masuk saja Pak Camat. Jadi Pak Camat tidak perlu diundang lagi masuk Pak Camat kalau masuk breakout room. Tinggal diklik saja yang ada namanya, nama siapa, nama tutornya. Kemudian nanti ada tulisan join. Kalau Pak Camat menggunakan bahasa Indonesia gabung gitu. Nah, klik saja gabung. Nanti pindah tersendiri Bapak. Ya. Oke. Oke. Takutnya kaki kalau ditarik-tarik terus, lagi Pak Camat nyampak, ditarik-tarik terus sama Bu Dwi kan nggak masuk. Iya. Oke, thank you Pak Heru. Satu lagi, kalau Pak, ini gimana Pak Anton? Siap, Pak. Oke. Eh, Ketika sudah memasuki beberapa pertemuan di agenda 3 ini, Pak, apa yang saya pelajari di sini sebelumnya masih melebar, masih sifatnya universal, umum. Ketika masuk ke sekarang sudah bisa fokus arah mana dalam pembelajaran ini fokusnya. Jadi Oke. materi-materi makin ke ujung ini makin fokus, makin ngerucut ke permasalahan inti di OPD yang saya eh, berdinas, Pak. Jadi pengalamannya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Ya, jadi bagus. Artinya Pak Anton merasa bahwa pembelajaran kita semakin ke sini makin mulai dapat istilahnya kalau lagu itu dapat feel-nya, Pak. Iya, dapat feel-nya, dapat rasanya gitu ya. Ya, dapat feel-nya. Oh, ini tuh yang untuk PK ini tuh yang diharapkan gitu. Atau kira-kira produknya apa sih dari PK ini, output apa yang dia mau dihasilkan dari PK ini ya sudah mulai tergambar. Tinggal nanti artinya secara dasar Pak Anton sudah mulai paham dan tinggal nanti kita memolesnya lagi supaya nanti kemasannya nanti akan bagus ketika Pak Anton akan menulis rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru, Pak Anton. Pagi ini dua orang sudah bercerita, berbagi pengalaman belajar agenda ketiga. Lebih umum lagi belajar PKA secara umum ya, dimulai dari yang kemarin yang self mastery sampai dengan belajar e-learning atau belajar dalam jaringan. Kita akan lanjutkan paparan tugas, tugas individu dan tugas kelompok. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai kita pemanasan dulu ya. Ya, kita pemanasan dulu. Kalau kemarin permainan kita teka-teki kita keliling dunia, kemudian berhubungan dengan angka. Nah, kalau sekarang berhubungan dengan makanan, Bapak Ibu. Berhubungan dengan makanan. Oke, Bapak Ibu, silakan tuliskan jawabannya di kolom chat ya. Saya tayangkan. Oke, silakan tuliskan jawabannya di kolom chat Bapak Ibu. Ya. Kata kuncinya sumpit itu berdiri tegak. Oke. Bakso bernilai 2, pangsit bernilai 5. Pertanyaannya kalau mie ayam berapa nilainya? Ayo Pak Heru. Pak Heru yang biasa ngitung-ngitung duit ini. Oke. Silakan klik di kolom chat. Bakso bernilai 2. Oke. Pangsit bernilai 5. Pertanyaannya kalau mie ayam berapa nilainya? Saya tunggu jawabannya di kolom chat. 8. Pak Radiansa 1. Belum Pak Radiansa. Lebih kayaknya nilainya itu. Kelebihan Pak Radiansa. Itu kelebihan Pak ya. Ya, kelebihan Pak. Ya. Ternyata Bapak ini orangnya dermawan ya.
suka memberikan lebih gitu. Ayo, yang lain belum berani menuliskan jawaban? Cluenya sumpit itu berdiri tegak. Cluenya. Sumpit itu berdiri tegak. Ayo. 6. Oke, manis sekali jawaban Bu Marina. Betul sekali. Betul Bu Marina 6? Iya, tapi masih salah Bu Marina. Oh betul. Oke, silakan Bu Marina. Alasannya apa Ibu Marina menjawab 6, Bu Sustri? Terima kasih Pak. Izin, sumpit itu berdiri tegak kata kunci. Berarti di bakso itu ada huruf yang berdiri tegak adalah huruf B dan huruf K. Ada dua. Di Ya. pangsit itu huruf yang berdiri tegaknya ada P, N, N ada dua, I sama T ada 5. Berarti di mie ayam ada 6. Terima kasih Pak. Ya. Bagus sekali. Jadi bakso itu dua karena di di bakso itu di kata bakso ada dua yang berdiri tegak yaitu pada huruf B dan huruf K. Pangsit itu 5 karena P 1, N 2, I 1, T 1. Kalau mie ayam benar 6, M-nya 2, huruf I, huruf E jadi 4 ya. Kemudian M lagi 2. 4 tambah 2 6. Oke. Bagus sekali jawabannya Bu Marina. Untuk Bu Marina kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke, terima kasih Bu Marina. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Ya, kalau kemarin Pak Heru yang benar jawab ya. Ini kenapa Pak Heru ini? Belum fokus ya Pak Heru ya. Ya, kita akan lanjutkan ke kegiatan pertama kita, yaitu kedua, presentasi tugas hari ke-17, di mana hari ke-17 itu tugas individunya Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi potensi kerjasama dan pemanfaatan teknologi digital. Ya, ini ada kaitannya dengan tugas hari ke-16. Tugas hari ke-16 ada kaitannya dengan tugas hari ke-15. Tugas hari ke-15 itu merupakan kelanjutan dari isi agenda. Jadi dia dalam satu kesatuan. Oke, baik. Itu ya. Kemudian di tugas kelompok ada analisis kasus kerjasama dan pemanfaatan teknologi digital di instansi lain. Kedua tugas ini itu berkaitan dengan substansi materi yang ada di mata pelatihan kelompok kedua atau kategori kedua, yaitu hubungan kelembagaan dan membangun organisasi digital, gitu Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja kita mulai dari paparan tugas individu. Silakan. Kemarin sudah ini ya, sudah janji ya, ada Bu Meriza mau memaparkan katanya. Oke. Silakan Bu Meriza, Bu Camat. Oke. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya membangun kerjasama keseimbangan dan memanfaatkan teknologi digital. Identifikasi pihak eksternal yang memiliki potensi kerjasama, yaitu pemerintah daerah dan OPD terkait, perguruan tinggi dan lembaga riset, lembaga swadaya masyarakat, LSM,
komunitas lokal, pelaku usaha UMKM, dan penyediaan layanan teknologi startup provider internet. Jadi substansi yang dapat mana ini? Substansi yang dapat dikerjasamakan yaitu pengembangan platform layanan publik berbasis digital, digitalisasi data administrasi dan pelayanan, program pelatihan literasi digital bagi masyarakat, pengembangan ekonomi lokal berbasis e-commerce, kolaborasi dalam promosi wisata dan potensi daerah. Strategi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital, membangun kemitraan strategis melalui MOU dengan pihak eksternal, mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik dengan pihak terkait, menyediakan aplikasi layanan terpadu berbasis mobile dan web, mengadakan forum koordinasi rutin secara virtual, dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi. Roadmap Action Plan peningkatan kinerja tahun pertama yaitu bulan ke-1 dan ke-2 identifikasi mitra strategis dan kebutuhan teknologi. Kemudian bulan ke-3 dan ke-4 penandatanganan MOU dan penyusunan rencana teknis. Ke-5 dan ke-7 implementasi platform layanan digital dan pelatihan, evaluasi awal perbaikan sistem, kemudian yang terakhir publikasi hasil rencana pembangunan tahun berikutnya. Nah, terima kasih Pak. Jadi Ya boleh Bu, silakan aja kan Bu. Lanjutkan Bu, silakan Bu. ya. Jadi kesimpulannya, kerjasama kelembagaan dengan pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Utara 1. Kenapa saya bilang seperti itu, Pak? Karena yang pertama, teknologi digital memang diperlukan untuk efisiensi, kemudian untuk kualitas pelayanan publik. Seperti yang diketahui, Kecamatan Utara 1 ini adalah daerah yang sangat jauh jangkauannya. Artinya ini daerah kawasannya luas, akan tetapi untuk masalah komunikasi itu sangat terbatas. Ada tiga kelurahan yang itu dikatakan masih di tengah, akan tetapi masih terkendala dengan komunikasi, Pak. Kemudian ada 7 daerah itu untuk komunikasi ataupun pelayanan itu agak terbatas karena jangkauannya agak jauh, Pak. Seperti contoh daerah Ulu Malus itu tidak ada sinyal sama sekali. Jadi kalau kita ada kegiatan di daerah itu, nunggu kita keluar baru kita dapat sinyal. Kemudian untuk pelayanan kami juga selain berbasis teknologi digital, karena daerah yang tidak terjangkau dengan sinyal, maka kami tetap adakan pelayanan manual atau jemput bola. Oke. Kemudian keberhasilan kerjasama membutuhkan komitmen semua pihak untuk berkolaborasi secara berkelanjutan. Jadi sebetulnya kami bukan tidak pernah bekerja sama dengan OPD lain terkait hal-hal seperti ini. Contoh laporan, baik laporan kegiatan bersifat kemasyarakatan maupun kerjasama dengan OPD lain. Terkadang sulit karena medannya itu, Pak, memang sangat jauh. Kemudian masyarakatnya itu kadang susah diajak untuk bekerja sama.
Contoh kami mengadakan pelatihan terkait UMKM, kemudian penyuluhan, itu kita sudah jadwalkan misalnya hari Senin tanggal 10. Kemudian ketika kita datang, warganya nggak ada, karena mereka kurang informasi. Nah, semestinya kan kalau teknologi digital ini aktif, kemudian di sana, di daerah sana juga sinyalnya baik kan, pasti informasi ini cepat cepat tersampaikan ke warga. Nah, alasan mereka kadang kan, Ibu ini nggak sampai, kami nggak tahu kalau ada kegiatan hari ini. Nah, terkadang kita sudah sampaikan gitu, kita datang, kita sosialisasikan bahwasannya besok ada kegiatan penyuluhan atau apa semacam itu, Pak ya. Tapi mereka nawar lagi, besok kami tidak pacak, Bu, karena kami nak motong, nak ngangkat para, nak inilah itulah. Jadi itulah yang membuat kendala kami di Utara Satu. Mungkin hanya itu, Pak, yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Meriza yang sudah memaparkan tugas asinkronus hari ke-17. Silakan tanggapannya Bapak Ibu Izin terhadapnya. Pak, menanggapi Pak. Oke, silakan Pak Anton. Benar Pak, apa yang disampaikan oleh Bu Camat Pak, karena kami juga berada di utara satu, dan ada salah satu sekolah kami di Ulu Malus itu Pak, SD 77 Pak. Memang di situ walau tempatnya tinggi Pak, di atas bukit, tapi sinyalnya tidak ada Pak. Jadi kalau apa-apa yang harusnya sekarang sudah digitalisasi semua, untuk SD 77 itu setengahnya manual Pak. Tahun ini kita seluruh pendaftaran siswa itu harus melalui aplikasi digital. Jadi SPMB, Sistem Penerimaan Siswa Baru, harus digital. Terpaksa operator sekolahnya Pak terima manual, bawa turun dulu ke bawah, didaftarkan secara digital. Jadi memang pihak sekolah juga di situ Pak agak repot. Yang dimanualkan dulu, turun ke bawah, cari sinyal, baru didaftarkan. Ini yang terjadi. Tetapi langkah kami di situ, Pak, kami ajukan ke kementerian bahwa sekolah itu sinyalnya tidak ada, mau tidak mau sekarang ada ANBK untuk asesmen nasional siswa itu harus melalui digital. Jadi komputerisasi, digitalisasi, jadi tesnya tidak lagi manual. Terpaksa kami mengajukan ke kementerian untuk sekolah tersebut kalau dapat bantuan penangkap sinyal yang dari Starlink, Pak. Itu lagi diajukan sehingga nanti ANBK-nya tidak terhambat. Jadi kondisi yang dihadapi Ibu itu ya kami hadapi juga karena di wilayah yang sama, beririsan. Tetapi memang di utara itu Pak potensinya luar biasa Pak, terutama pariwisata yang sudah dikembangkan masyarakat. Ada Batu Pepe, ada Ulu Malus, ada air terjun di Takli. Sebenarnya bisa konten kreator anak muda tinggal lagi di eh, berdayakan mempromosikan wisata di Utara Satu. Jadi itu tanggapannya Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Jadi istilahnya termasuk ada sekolah di bawah binaan Pak Anton ya, di bawah binaan Pak Anton selaku kabinnya, ada sekolah yang terletak di Kecamatan Utara Satu dan seperti dikatakan Ibu Merina tadi ya, bahwa itu masih blank spot ya. Oke, oke. Nah, Bu Merina mungkin apa ya? Cerita Pak Anton gitu ya. Cerita Pak Anton itu mungkin bisa dijadikan sumber inspirasi ya, di mana cerita Pak Anton tadi dia masih menggabungkan antara manual dan digital. Karena sekarang misalnya kata Pak Anton tadi berbicara penerimaan siswa baru itu berbasis digital karena dia belum ada jaringan atau masih blank spot, maka ya dimanualkan dulu, nanti baru kemana itu atau mungkin ke kelurahan atau ke sekolah yang terdekat yang ada sinyal gitu ya Pak Anton ya, baru nanti itu, dan itu memang kerepotannya itu karena harus 2 kali gawe istilahnya kan,
ya kerjanya 2 kali. Kalau untuk sekolah-sekolah yang sinyalnya bagus ya langsung input gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi inspirasi bagi Bu Merina kalau memang mau memberikan pelayanan secara digital untuk daerah-daerah tersebut, mungkin bisa diantisipasi dengan cara yang seperti yang diterapkan oleh Pak Anton di sekolah yang memang masih blank spot. Oke, gitu. Thank you Pak Anton. Terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Izin Pak Ya. Coach, Pak Dr. Oke, Alam. silakan Pak Camat, Pak Daromin. Gimana Pak Camat, Pak Daromin? Izin Pak, Bu Meriza. Sama lah Hmm. kalau kita nih di kecamatan hampir rata-rata memang memiliki wilayah yang ada blank spotnya Pak. Mm-mm. Karena mungkin di kami pun ada. Jangan karena itu kami pun di Kecamatan Warsabat Timur kan selama ini juga masih menggunakan absensi manual. Dan saat ini kami sudah menggunakan presensi melalui kerjasama dengan pihak Kominfo. Jadi kalau saya lihat dari penjabaran Ibu Meriza ini, tentunya ini kan skupnya luas. Kalau kita di kecamatan ini hampir seluruh OPD maupun lintas sektoral kita tuh mempunyai potensi untuk kerjasama, Pak. Jadi hampir sama-sama kerjasama. Cuman yang ingin kami tekankan lagi, kalau kita mengangkat ini, apakah kita mesti mengkaitkan dengan kegiatan yang lebih luas atau yang hanya di lintas sektoral kita di kecamatan, Pak? Kalau hanya sebatas kita di kecamatan kan ada beberapa lintas sektoral atau lembaga eksternal yang langsung berkaitan dengan kita di kecamatan, salah satunya itu Desa Puskesmas, Korwil Pendidikan maupun KUA. Nah, jadi kalau menurut saya nih, apakah kita mesti mengangkat sampai ke levelnya ke kabupaten dengan instansi yang lebih luas, ataupun hanya di tingkat lintas sektoral kita saja, Pak? Nah, kalau berkaitan dengan pihak swasta, tentulah itu provider untuk sinyal itu pasti, Pak. Kita butuhkan sekali dari Telkomsel ataupun yang lainnya. Jadi mohon penjelasan juga nanti dari Pak Dr. Alam berkaitan dengan ini, apakah kita mesti luas atau hanya sebatas lingkup kita di kecamatan? Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Darohim ya yang sudah memberikan tanggapannya sekaligus semacam pertanyaan ya. Oke. Nah, untuk Pak Darohim di awal sudah saya katakan juga saya katakan bahwa tugas yang saya berikan ini itu menguatkan pemahaman Pak Ibu tentang substansi mata pelatihan di kategori kedua. Ya, kategori kedua itu ada hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Nah, Pak Darohim dan juga yang lainnya. Nah, tugas yang hari ke-16 ya 17 ya. Oke. Tugas hari ke-17 ya. Tugas hari ke-16 itu kaitannya dengan isi agenda. Oke, jadi kita seperti yang dikatakan Pak Anton tadi waktu berbagi pengalaman, kita kerucutkan ya mau ngambil ke mana gitu. Karena ini hubungan dengan tugas ya untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu tentang substansi mata pelatihan di agenda ketiga. Jadi kita mengerucutkan ke yang mana. Nah, langsung saya tanggapi yang kayak yang Bu Mairina ini. Oke. Saya juga sudah tadi sekilas saya lihat ada esainya, kemudian tugas hari ke-16 dan tugas hari ke-17 ini. Oke. Nah, untuk yang hari ini sepertinya Ibu Merina kita belum membaca, saya belum membaca apa sih fokusnya gitu. Misalnya kita ambil contoh yang kemarin ya. Yang kemarin itu yang paparan kemarin kan ada Pak Yuda dan Pak Anton kalau nggak salah ya. Sama Bu Marina ya Bu Sustri. Ya, yang Pak Yuda misalnya mengambil fokusnya ke pemetaan. Nah, oke. Ya, nah jadi yang Pak Yuda kemarin pemetaan dari isi agendanya tentang pemetaan, kemudian dia masuk ke tugas yang strateginya. Strategi ini berhubungan dengan manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar pelayanan publik. Ya, berkaitan dengan substansi itu. Nah, Pak Yuda misalnya sudah mengaitkan substansi dari ketiga mata pelajaran itu dalam tugasnya dengan fokus ke pemetaan seperti itu. Nah, ke Pak Anton tentang peningkatan kinerja kepala sekolah kemarin itu, ya. Jadi juga sudah fokus Pak Anton. Ya, Pak Anton juga di paparan kemarin juga sudah menggambarkan strategi apa, ya roadmap-nya bagaimana gitu.
Oke. Atau Bu Marina kemarin berbicara tentang ikan ya Bu ya. Konsumsi ikan ya, gemar mengkonsumsi ikan. Nah gitu Pak Daromin. Jadi saya mengarahkan supaya ini dalam satu kesatuan. Nanti berhubungan juga dengan tugas hari ini. Tugas hari ini kelanjutan dari tugas kemarin di mana Bapak Ibu mainkan dengan substansi kategori 3 atau kelompok mata pelatihan ketiga dari agenda ketiga ini. Gitu Pak Daromin. Ya, oke. Nah, kita perhatikan, saya izin ya Pak Heri ya, saya share screen ya. Ya, saya langsung saja, mungkin kita bedah, nggak apa-apa ya Bu Merina kita bedah, Bu Meriza kita bedah ya. Pak, Iya, ini oke. buat masukan juga. Ya, kita bedah. Jadi, saya lihat, nah, yang isinya Bu Meriza, oke, kelihatan ya ini isinya Bu Mariza. Jadi Bu Mariza itu yang mau ditingkatkan adalah pelayanan publik yang prima. Jadi kinerja pelayanan publik. Nah, yang mau ditingkatkan Bu Mariza ini ya dari EC-nya ini. Oke, bagaimana caranya dengan mengoptimalkan standar kinerja pelayanan atau apa ya SPM ya, standar pelayanan minimal mungkin seperti itu. Nah, saya lihat ini esainya. Kemudian yang tugas yang kemarin, yang tugas hari pertama kita belajar itu, nah di sini masih nyambung dia Bu ya, optimalisasi standar kinerja pelayanan. Nah, cuma bisa saja Ibu batasi skopnya, maksudnya pelayanan publik apa yang ada di kantor kecamatan itu yang mau dioptimalkan. Kan ada beberapa pelayanan ya Pak Darohimi di kecamatan itu kan pelayanan apa itu. Apakah misalnya pelayanan kependudukan misalnya kalau memang masih dalam di luang lingkup wewenang ya, kecamatan misalnya. Ya, misalnya atau pelayanan apa gitu. Ya. Jadi kalau di sini masih hubungannya ke AEC ada hubungannya, tapi belum skopnya belum dikecilkan Bu Mairiza, belum dikecilkan ya. Jadi dipersempit lagi, dikecilkan lagi sehingga nanti Ibu tahu kira-kira apa pelayanan apa. Nanti baru kaitkan dengan bagaimana strategi peningkatannya. Strategi peningkatannya untuk dengan melihat dengan mendalami manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja. Nah, bagaimana strategi peningkatan kinerja yang di sini yang sudah Ibu kunci di sini. Nah, ada Ibu kunci di sini ya. Oke. Kemudian setelah itu baru Ibu buat roadmap-nya. Nah, sama ini tugas yang kemarin sama ya, ada roadmap-nya, ada roadmap-nya sama yang kemarin ya. Cuma belum ada waktunya ya. Kayaknya kayak kemarin kan ada tuh yang Pak Yuda atau Pak Anton atau Bu Sustri yang kemarin ada timeline-nya. Triwulan pertama apa, kedua apa gitu ya. Nah, untuk yang tugas hari ini, ya karena yang ini juga belum dimantapkan Bu Meriza, jadi yang ini juga sifatnya masih ngambang juga. Nah, ya, sifatnya masih ngambang juga. Kalau saya lihat yang Ibu paparan tadi, ya juga dia masih ini lebih malahan ini di luar lagi, lebih umum lagi, ya. Jadi bukannya mengerucut dia malah melebar karena itu yang makanya tadi timbul pertanyaan dari Pak Darohim tadi, ya. Nah, kalau mungkin Pak Darohim melihatnya yang Ibu Meriza ini luas cakupannya. Jadi belum fokus kinerja apa yang mau ditingkatkan. Memang ada Ibu misalnya ini kan identifikasi eksternalnya ada, kemudian substansinya apa gitu ya. Oke, kemudian strateginya juga ada. Tapi untuk kinerjanya itu kinerja mana yang mau ditingkatkan? Nah, gitu Bu. Jadi misalnya Ibu mau meningkatkan kinerja pelayanan apa gitu secara digital misalnya. Ya. Oke, kemudian ini ada ya hubungan kelembagaannya ada beberapa dan ini bisa Ibu bagi nanti dari internal dan eksternalnya. Jadi ini ada kaitannya dengan mata pelatihan jejaring kerja di agenda kedua. Di mana di jejaring kerja itu kan dibagi atas stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Nah, kalau yang kita hubungan kelembagaan ini kita lebih fokus kepada
antar organisasi atau lembaganya. Makanya yang Ibu Merja ini sudah betul. Ada pemerintah daerah dan OPD terkait. Kurang lengkap saja OPD apa saja Bu? Apakah semua OPD? Kemudian perguruan tinggi dan lembaga riset, kemudian lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha dan penyedia layanan teknologi. Jadi ini organisasi kan, organisasi. Jadi ini oke. Nah, yang di sini. Jadi yang di sini Bu, misalnya Ibu ke perguruan tinggi dan lembaga riset. Nah, sekarang substansi yang mau dikerjasamakan apa di situ? Nah, ini kan ada 5 nih. Nah, 5 ini apakah semuanya di 5 ini atau alur pikirnya misalnya perguruan tinggi dan lembaga riset nomor 2 ya. Nomor 2, digitalisasi dan SDPN. Apakah seperti itu? Jadi belum tergambar ya, Bu Mediza ya. Oke, nanti kalau ini sudah tergambar baru ke strateginya. Juga strateginya dari lembaga ini apa? Ya, apakah dia strategi ini berlaku untuk keseluruhan lembaga yang dikerjasamakan ya, dibangun hubungannya, ataukah dia hanya satu atau beberapa. Dan ini roadmap dari pelaksanaan strategi ini ya. Oke, gitu saja Bu Mariza, tanggapan feedback dari saya. Nanti untuk tugas hari ini mungkin Bu Mariza bisa kembalikan ke peningkatan kinerja pelayanan tadi Bu. Nah, Oke, gitu ya. baik, Pak. Jadi yang ini yang hari ini sudah. Yang ini enggak usah direvisi lagi Bu untuk yang hari ini ya. Oke. Oke, makasih, Pak. Iya, ingat saja apa kata Inul Daratista ya. Yang hari ini sudah jadi masa lalu biarlah berlalu. Iya, iya, yang kita lihat besok. Tapi untuk yang tugas hari ini, nanti Ibu Meriza bisa dikerucutkan lagi ya. Oke, thank you Bu Meriza. Oke, Pak. Next, Makasih. Pak Darohim atau siapa? Oh, Pak Mei ya. Ya silakan. Kalau tadi ke Utara 1, kita ke Utara 2 sekarang. Sama-sama Camat Utara 2. Coba masukkan. Oke, silakan Pak Mei ditampilkan. Bentar Pak, lagi nampilkan ini. Oke, filenya sudah dibuka Pak? Sudah. Dibuka dulu Pak. Kalau barang tidak dibuka tidak bisa ditampilkan Pak, tertutup dia. Setuju Pak Darohim. Sudah Pak. Sudah, oke. Silakan Oke. Pak Maisuada. Tema 17-an nih, merah putih agaknya. Iya, semangat 17-an. Iya, selamat kemerdekaan Pak Yuda. Ya Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini Pak, saya kerjakan ini untuk mengerucutkan tugas yang pertama Pak dari sekian pertemuan. Jadi ini lebih sedikit mengerucut Pak. Jadi mengenai inovasi pelayanan kesehatan melalui kolaborasi digital di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 dengan Puskesmas Pak. Dengan Puskesmas yang ada di tempat kami Pak. Strategi inovasi pelayanan kesehatan masyarakat. Perlunya inovasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat dalam membangun kerjasama kelembagaan dan puskesmas dan pihak terkait serta mengoptimalkan teknologi digital. Pihak eksternal berpotensi untuk bekerja sama. 1. Puskesmas Lubuk Linggau Utara 2, mitra utama dengan data kesehatan, tenaga medis, dan program-program yang relevan. Organisasi masyarakat dan komunikasi lokal, contoh PKK Karang Taruna dan komunitas peduli kesehatan, berperan sebagai
perpanjangan tangan dalam sosialisasi program. Selanjutnya, pihak potensial lainnya, Dinas Kesehatan, dukungan kebijakan, pendanaan, dan supervisi RSUD, Pak, dan klinik swasta, jejaring rujukan dan kolaborasi kegiatan sosial. Substansi kerjasama yang dapat dikerjakan: 1. Program pencegahan penyakit. Contoh, imunisasi massal, kampanye kebersihan lingkungan, serta sosialisasi pengerahan stunting dan TBC. Selanjutnya, edukasi kesehatan, contoh menyediakan informasi mengenai pola hidup sehat, gizi seimbang, dan pentingnya pemeriksaan rutin. Selanjutnya, peningkatan akses layanan kesehatan. Contoh, memudahkan masyarakat mendapatkan layanan seperti posyandu dan posbindu. Dan yang terakhir, manajemen data kesehatan. Contoh, berbagi data kondisi masyarakat di tingkat kelurahan untuk perencanaan program yang lebih tepat sasaran. 3. Strategi kerjasama dengan teknologi digital. Yang pertama, manfaat WhatsApp dan media sosial. Contoh, grup WhatsApp RT, komunikasi cepat untuk mengumumkan dan jadwal. Akun resmi menjanjikan konten edukatif. Dan yang selanjutnya, platform website kecamatan, portal informasi, contoh jadwal, artikel kesehatan, dan kontak penting sistem pengaduan di digital. Wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. 4. Roadmap aksi 1 tahun pertama, Pak. Kuartal 1 bulan, tahap persiapan, Pak, membentuk tim kerjasama inovasi digital. Saya langsung, Pak, untuk berikutnya, untuk menghemat waktu. Yang kedua, kuartal 2 bulan, tahap peluncuran. Dan yang ketiga, kuartal yang ketiga, yaitu tahapan implementasi atau pengujian. Dan yang terakhir yaitu kuartal 4 bulan, tahap evaluasi dan pembangunan. Kesimpulan dan harapan, Pak. 1. Kesimpulan, kerjasama yang solid dan pemanfaatan teknologi digital secara strategis akan meningkatkan pelayanan kesehatan. Dan harapan, terciptanya masyarakat yang lebih sehat, teredukasi, dan terlayani dengan optimal di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pada Pak Mei Syuhada. Silakan diberikan tanggapannya, Bapak Ibu. Tanggapan Bapak Ibu terhadap paparan tugas asinkronus hari ke-17 yang sudah dikerjakan oleh Pak Mei Syuhada. Izin apa Coach? Ya, silakan Pak Yuda. Kak Suhada. Ya, siap. Jadi saya simak terkait mungkin tugas individu kakak di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di kecamatan ini lebih ke pelayanan kesehatan. Jadi ada sedikit mungkin pengalaman kami di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting, jadi Coach. Kak ya. Jadi inti dari tim ini bagaimana melayani masyarakat, khususnya warga yang mempunyai baduta ataupun bayi 2 tahun stunting ini
termonitor Kak, terkait bantuannya, kemudian juga eksekusi action eh, pemberian bantuan, monitornya, kemudian puskesmasnya juga kapan melaksanakan posyandu, itu harus kita monitor. Mungkin saran saya bisa kita buat aplikasi yang bisa kakak sebagai pemilik wilayah bisa mengontrol itu gitu kan. Oh, seperti ini. Hari ini mungkin pelayanan posyandu untuk baduta stunting di desa ini atau kelurahan ini. Jadi itu bermanfaat karena juga pengalaman kami diaudit oleh BPK ataupun dilakukan pemeriksaan di lapangan. Hal itu juga yang menjadi poin penting untuk dilihat bagaimana kelanjutan dari program tersebut. Kita evaluasi perkembangan seperti apa. Betul yang disampaikan kakak kita, Ayu kita Rina, yaitu stunting ini indikator yang dilihat itu tumbuh kembang baduta, meliputi berat badan dan tinggi badan gitu. Jadi dari pihak kecamatan juga melalui kasih kesejahteraan sosial Kak Suhada ya. Karena ini mitra kerja kami juga tim kan. Kemudian puskesmas itu yang memang bidan desa termasuk juga dengan PPLKB. Kalau dulu masih ada ini coach, koordinator stunting kabupaten di bawah kendali dari Dinas PPKB atau BKKBN. Jadi itu, saya sedikit berpengalaman karena kegiatan kami 2024 kami nyumbang dari Dinas Ketahanan Pangan susu khusus formula tinggi protein yang kami nilai ini ada memberikan andil untuk pertumbuhan dan kembang juga baduta stunting dan itu kita monitor walaupun 3 bulan tetapi kita lakukan monitor itu dan itu diharapkan juga oleh BPK. Jadi tidak hanya begitu ngasih bantuan, tidak kita monitor. Mungkin demikian ini Coach, ini Kak Suhada, masukan dan juga mungkin dari saya. Mohon maaf kira kalau ada keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuda ya sudah memberikan saran karena Pak Yuda secara substansi itu memberikan saran sehubungan dengan identifikasi dari organisasi kelembagaan ya dari istilahnya organisasi apa yang biasa diajak kerjasama sehubungan dengan rencana Pak Mai Suhada dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan berbasis digital ya. Peningkatan pelayanan kesehatan berbasis digital dan memang itu memang ada di wewenang camat ya Pak Mai Suhada ya. Ya Bu, ya Pak, ya Pak. Memang ada ya Pak Daromin ya, Pak Daromin yang camat nih. Izin Coach, di sini peran Pak Camat ini sebagai ketua tim Coach, tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Jadi ada peran tentunya Pak Camat itu Coach. Ya, karena dari judulnya itu pelayanan kesehatan, kita lebih bayangan kita lebih cenderung kepada puskesmas gitu ya kan? Ya kan? Nah, puskesmas atau paskes lah, fasilitas kesehatan ya, atau pustu atau puslur gitu ya, puskesmas kelurahan atau polindes gitu ya. Oke. Ya. Izin Pak, izin menanggapi sedikit Pak. Gimana Pak Mei? Nah, kalau selama ini Pak, kita kan cuma ada grupnya antar kecamatan itu dalam wilayah kecamatan hanya pihak kelurahan dengan pihak RT. Nah, dengan adanya inovasi digital pelayanan ini, puskesmas itu adalah dalam satu wilayah kecamatan itu ada satu Pak, dan ada juga puskeslurnya Pak. Setiap kelurahan kan ada puskeslur. Nah, jadi kalau selama ini kan pelayanan bahkan informasi yang datangnya dari pihak puskesmas itu Pak hanya menuju ke kantor camat saja Pak. Nah untuk berikutnya inovasi kami Pak, kalau bisa
kalau memang ada pelayanan maupun informasi dari pihak kesehatan, terutama puskesmas yang ada di wilayah kami, akan lebih mudahnya untuk menginformasikan ke masyarakat melalui program kesehatan digital ini, Pak. Nah, itu maksudnya, Pak. WhatsApp ini, Pak. Nah, itu tujuannya. Ya. Karena mungkin karena ini ya, mungkin apa ya, saya keterbatasan saya juga ya. Saya ingatnya kalau pelayanan kesehatan ya puskesmas, orang-orang kesehatan kan. Maka tadi saya tanya, memang ada peran camat di situ gitu ya. Atau seperti ini, atau kan sekarang ini kan orang taunya posyandu itu kesehatan, khusus kesehatan ya. Nah ternyata posyandu itu sebenarnya terintegrasi dengan apa ya? Terintegrasi dengan PPTS, Coach, namanya. ya namanya posyandu Percepatan terpadu. Nah, posyandu terpadu. Ya kan ada Perkim, ada dari bukan hanya dari Dinkes gitu ya, dari kesehatan. Nah, mungkin di situ bisa masuk ke peran camatnya karena sudah terpadu ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda. Pak Yuda menyarankan gini Pak Mai. Bisa saja ambil ini, tapi fokuskan misalnya penanggulangan stunting. Misalnya. Nah, di mana sih, apa sih yang bisa dilakukan oleh camat sebagai top leader di wilayah tersebut sehubungan dengan penanggulangan stunting ini? Itu ya Pak Yuda melihatnya ke situ mungkin. Nah, jadi bagaimana mengoptimalkan peran camat di situ, camat di situ. Ya, bagaimana? Betul, Coach. Ya, mengoptimalkan Siapa? seperti itu. Jadi kalau saran saya, ya karena saya berpikirnya kalau pelayanan kesehatan ya puskesmas gitu ya, ya gitu. Bukan di kecamatan. Jadi bisa saja Pak Mai ambilkan ke situ, ya dikerucutkan istilah Pak minjam istilah Pak Anton tadi ya, dikerucutkan ya kepada penanggulangan atau pengendalian stunting di situ Pak. Nah, gitu Pak Mai. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Baru nanti baru kita masukkan substansi kelompok kedua dari mata pelatihan itu. Nah, kira-kira lembaga-lembaga apa yang bisa diajak kerjasama dari pihak kecamatan? Nah, oke, dalam rangka penanggulangan stunting ini. Tadi sudah dikasih saran sama Pak Yuda tadi. Bisa Dinkes, bisa Pendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di Linggo ini kan Dinas Pendalian Penduduk dan KB kalau tidak salah namanya. Dinas Pendalian Penduduk dan Keluarga Berencana gitu. Atau bisa juga kalau ke Capil tidak hubungannya. Capil mungkin ya. Ketahanan pangan, ketahanan pangan. Nah itu Pak Mai ya, ketahanan pangan. Jadi bisa di situ. Jadi bisa menjalin ke situ, ya. Jadi data awalnya seperti yang kemarin yang saya sarankan dengan Pak Anton kemarin kan kemarin Pak Anton ada data awal tentang hasil penilaian tahunan yang kata Pak Anton kemarin itu ya, data awalnya. Nah Pak Mai bisa jadi data awalnya bisa jadi pemetaan kayak Pak Yuda itu pemetaan kasus stunting di Kecamatan Utara 2 ini. Kira-kira itu Pak Yuda ya. Ya Pak Yuda ya. Ya bikin ya data awalnya begitu. Oh dari berapa kelurahan yang ada di Utara 2. Nah gitu. Kasus stunting ini gimana? Mungkin kalau ada indikator tingkat resikonya atau tingkat kegawat daruratannya, mungkin kalau ada indikatornya bisa, yang kelurahan ini yang darurat, kelurahan ini yang masih level aman gitu. Nah, sehingga dinambahkan sedikit Coach, biasanya wilayah itu atau lokus stunting itu untuk pengalaman kami Tanjung Jabung Timur tuh ada SK-nya ini Coach. Jadi misalnya di Kecamatan Kak Suadani, desa atau kelurahan ini, jadi angka stuntingnya lebih tinggi, kemudian juga dia agak ekstrim, artinya yang skala prioritas yang stunting yang paling parah itu Coach. Jadi artinya data itu memang sudah ada dari ini Pak ya, dari apa tadi? Dinas Kesehatan ada Pak. Jadi tinggal kita minta. Kalau kami kemarin bersurat ini Coach. Dan itu ditanyakan juga BPK Pak, dasar Bapak pertama kami sama-sama tim, saya bilang kan sama tim percepatan penurunan stunting kabupaten, kami bersurat resmi
meminta data baduta stunting yang prioritas, artinya yang paling Ya. diutamakan untuk dibantu, Coach. Dalam Karena wilayah kami kecamatan keterbatasan tersebut ya, Pak. anggaran kan. Nah, untuk itu terbitlah data tersebut dibalas Dinas Kesehatan. Nah, di situ kita mengeluarkan bantuan sasaran yang by name by address kan. Kemudian kita verifikasi lagi, Coach. Karena pengalaman kami ada warga yang ini ternyata sudah pindah ke Provinsi Sumatera Barat waktu itu. Nah, jadi pengalaman lagi nih, Coach. Jadi kita harus diverifikasi lagi sebelum menyalurkan bantuan. Kita harus lebih detail, lebih teliti untuk mempermudah kerja kita. Karena kalau kita ganti lagi datanya itu butuh waktu gitu. Itu pengalaman kami, Coach. Nah, Terima gitu, kasih, Pak. Coach. Jadi Pak Mei bisa ngerucut ke situ ya, bisa mengerucut ke situ. Bagaimana? Ya, siap, Pak. Dan itu juga termasuk pelayanan juga sebenarnya, pelayanan diberikan oleh kantor di kantor camat, penanggulangan stunting itu. Oke, ya. Izin Pak, Ya silakan Ibu. sedikit menambahkan Pak, untuk Pak Mai Suhada. Kebetulan untuk di Kota Lubuk Ya, Linggau siap. ini berdasarkan SK dari Wali Kota, kita ada 12 lokus stunting. Kelurahan lokus stunting itu ada 12 kelurahan. Dan khusus di Lubuk Linggau Utara 2 itu Pak adanya di Kelurahan Ulak Surung Pak. Tapi data yang kami dapat dari Dinas Kesehatan untuk bantuan yang dari Dinas Perikanan Ulak Surung itu tidak ada data anak stunting yang kategori sangat pendek. Jadi untuk di Dinas Perikanan sendiri itu tidak tercover Kelurahan Ulak Surung Pak. Boleh jadi perhatian untuk Pak Mai Suhada nanti karena Kelurahan Ulak Surung itu lokus stunting di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Bisa Ya, Bu. nanti Siap. Terima kasih, Bu. Bapak jemput bola untuk data stunting di Ya, kelurahan ya, tersebut, siap. Pak. Itu yang Masukan. dikatakan Terima tadi kasih, Pak. Bu Sustri, yang dikatakan Pak Yuda tadi diverifikasi lagi kan? Iya, Ya, siapa? kita minta kemudian terbit data tersebut, kita turun lagi, Coach, ke puskesmas, ke rumah-rumah. Masih menjadi warga kita Iya. enggak ini? Iya, karena sedikit masukan Pak untuk data yang kami dapat dari Dinas Kesehatan itu, anak stunting itu didapat dari data posyandu Pak. Jadi untuk anak-anak yang dibawa ke posyandu akan terdata, tapi banyak di lapangan kita temukan yang orang tuanya itu tidak membawa anaknya ke posyandu, tapi mereka masuk dalam kategori stunting. Mungkin sebagai bahan masukan Pak. Terima kasih Pak. Jadi datanya kita tidak bisa hanya mengandalkan berbasis posyandu saja mungkin ya Bu Sustri Iya ya. Pak, itu data yang dikirim ke dinas itu data yang didapat dari posyandu. Makanya yang dikatakan Pak Yuda tadi kita verifikasi lagi kebenarannya ya. Iya, untuk jemput bola bahwa di lapangan itu yang kalau kita turun ke lapangan itu masih banyak kita temukan anak stunting yang tidak masuk dalam data, Pak. Betul. Nah biasanya anak stunting Ya, itu benar. apa tadi Pak Yuda? Baduta. Baduta istilahnya, Coach, itu akronim ataupun singkatan bagi 2 tahun, Coach. Jadi yang usia 2 tahun itulah yang secara teknis kesehatan itu masih ini masuk akal untuk diberi bantuan gitu, Coach. Iya. Nah, Itu anak ya. stunting itu dikatakan stunting itu izin Pak Yuda sedikit menambahkan dikatakan stunting itu anak di bawah umur 5 tahun dengan tinggi badan yang tidak semestinya untuk anak umur berdasarkan berat dan tinggi badan Pak di bawah 5 tahun. Tapi kalau udah lewat dari 5 tahun itu kategorinya bukan stunting namanya kerdil Pak. Oh, kerdil. Iya. Kalau kategori Lolita gimana Bu Sustri? Izin Pak, apa Pak? Lolita Bu, kayak saya kan Lolita Bu. Lolos 50 tahun. Di bawah 50 tahun Pak ya. Kasus stunting juga. Kalau Pak Darohim masih jelita dia, jelang 50 tahun. Kalau saya sudah Lolita, lolos 50 tahun. Oke. Nah gitu ya Pak Maiswada ya. Jadi saran-saran dari Pak ini kalau saya kan ambil Bapak fokus ya karena ini penanganan kesehatan ini itu sudah dalam wilayah Dinkes gitu ya. Melalui puskesmas gitu. Nah Bapak ambil saja seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda, Bu Sustri gitu. Ambil saja tentang penanggulangan stunting misalnya yang ada di kecamatan tadi Bu Sustri sudah memberikan data katanya ada data yang masuk ke Dinas Perikanan ya, karena Dinas Perikanan juga concern juga ke stunting ini ya Bu. Ada kaitan juga misalnya. Nah, jadi
katanya di satu kelurahan namanya Kelurahan Ulak Surung. Tapi itu tadi diperlu kata Pak Ida tadi perlu kita verifikasi lagi ya. Karena data yang diambilnya katanya dari Posyandu. Benar Bu Sustri, ada yang dia anaknya tidak dibawa ke Posyandu tapi dia stunting gitu ya. Makanya harus kita cross check gitu. Betul, ini Atau betul kasus coach. seperti kata Pak Yuda Ya, tadi, siap. tahu-tahu orangnya sudah pindah gitu. Ya, Iya, itu sudah pindah. pengalaman kami coach tahun lalu gitu kan. Oke. Karena kalau Provinsi Jambi dan juga Kabupaten kami Tanjung Jabung Timur itu lebih fokus ke badutanya, coach. Jadi terintegrasi kami fokusnya sama, walaupun ini sifatnya konvergensi keroyokan kan lintas dinas. Itu misalnya kami ngasih susu, dinas kesehatan ngasih vitamin, dari dinas ketahanan pangan provinsi ngasih beras fortified, beras khusus ini, coach. Jadi tidak saling tumpang tindih. Jadi kerjanya rapi gitu tim ini. Iya, betul. Rapi. Kasihan Pak kalau dia sudah tumpang tindih Pak. Lah numpang nindih pula Pak. Yo Pak, emang macam Iya. Israel pula enggak coach ya? Iya. Ya, supaya dia tidak tidak tumpang tindih tadi ya. Ya, itulah makanya perlu koordinasi yang dilakukan melalui hubungan kelembagaan ini, ya, melalui Ya hubungan coach. kelembagaan ini. Ya Oke. aman lah ini Kak Suada. Ya, siap, makasih Pak Yud. Pak Yud Oke. sama Ibu Sulastri. Oke. Yo, Iya, makasih. siap kami membantu mengawal kan. Iya. Ya, siap. Emang Pak Yuda pernah di Dishub, Patwal. Ngawal orang rumah ini coach. Kalau Oh, belanja gitu. kan. Tadi Oh, gitu. agak terlambat gitu ngantar orang rumah dulu kan. Hari Sabtu karena pelayanan beliau di kantor pos. Kebetulan ada materi juga yang mirip-mirip di sini kan hari ini kan. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Izin Pak Ya, Alam, Pak silakan Pak Said. Mei, gimana Pak? Pak Alam, boleh tidak? Ini izin Pak, karena ada sesuatu hal yang memang staf kami ini kan maknya meninggal di Rupit Pak, karena sekarang nak nguburnya Pak. Oh ya, Jadi silakan. boleh tidak atau kami izin Pak, Silakan Pak. karena latihan di, ya Pak ya? Ya Pak, silakan Pak. Ya, karena Oke, kita tidak sampai 1 JP lagi Pak. Maksudnya oke. kita tidak sampai 45 menit lagi kan, sudah Oke, jadi hitungannya gini Pak, kalau misalnya untuk pelatihan ini Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan di maksimal 9 JP. Nah, jadi kalau Pak Suada tetap hitungannya hadir, karena sekarang sudah masuk ke JP yang kedua, kita kan 2 JP, 2 jam pelatihan. Silakan Pak Suada. Ya. Oke. Ya, oke. Jangan lupa Pak Suada ngisi ini Pak ya, ngisi daftar hadirnya Pak. Ya, nanti kan ada. Ya, oke. Tolong bantu yang lainnya supaya share linknya nanti kalau seandainya Pak Suada tidak mendapatkan Ya. link. Oke, thank you. Terima kasih ya. Ya. Semuanya kita akan lanjutkan. Mungkin satu orang lagi ya. Kita belum pernah dengar Pak Rediansa ngomong ini ya. Iya, sudah Apalagi, di Pak. 2 hari Saya nih kita belum, Pak. lanjutkan nanti ya. Siapa? 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 Oke. Yang terakhir ini Pak Rediansa. Ya, Pak. Semangat Bang. Yang warna hijau Bang, share. Ah nih. Yang di tengah-tengah nih. Ya. Yang di mana tuh? Yang Bapak buka dulu filenya Pak. File yang akan ditayangkan buka. Kemudian Bapak balik ke Zoom, kembali ke Zoom. Nah, tadi tekan yang hijau. Kalau Bapak belum lihat yang warna hijau, Bapak coba bayangkan melihat duit, Pak. Pasti hijau dia. Filenya buka di Classroom ya, Pak ya? Ya, buka dulu filenya ya. Bapak ke minimize dulu Zoom-nya, buka dulu filenya, baru balik lagi ke Zoom. Gitu. Kalau Bapak mukanya Serkin baru buka, tidak muncul dia. Munculnya nanti di nama filenya saja, isinya tidak muncul. Ya. Oke. Ayo Pak Radiansa. Pak Darohim lah bisa dia. Kemarin, subscribe dewean dia. Kalau saya kemarin ngaku lah ini agak buyan dikit. Kalau saya nggak bisa, katanya ngaku kan. Ya kita yang dari Tajab Timur jangan nampak nih kapteknya. Kan masih mending kaptek ya Pak Darohim ya. Hari mutek tadi kan. Mending kaptek daripada lotek kan. Iya. Buka dulu filenya Pak. Ini biasa nyuruh galau nih. Dansa di mana nih posisinya? Di kantor atau di rumah? Di rumah Pak, ntar Pak. Oh, di rumah ya. Kalau di kantor kan banyak staf tuh. Ya berdaya kan Pak.
Yud. Coba Bapak klik yang ini tadi. Coba klik yang share tadi yang warna hijau yang tengah. Ya, sudah Pak. Ya, Bapak klik yang file yang di Bapak buka tadi. Diklik file yang buka tadi. Kan ada muncul beberapa file kan? Nah, file yang Bapak buka tadi diklik file yang akan ditayangkan. Di Google Drive ya Pak ya. Bapak bukanya di mana? Ini Bapak nyimpannya di Google Drive. ya abang Mm-mm. nyimpan apa nih PowerPoint itu di mana bang? Apa di My Dokumen, apa di C, apa Di di apa nama file download? khusus gitu. Ah ya. Buka file abang tuh bang. Awas file-file Adobe video ge. Yang PowerPoint itu bang, abang nyimpan di mana bisa juga yang di WA tuh, abang buka ya, Atau yang dari atau WA di yang Pak apa nih? Radiansa kirim itu kan ada dikirim dengan saya itu kan? Nah itu, berarti abang buka di WA web dulu, baru abang klik materi itu kan, baru masuk lagi ke dalam nih Zoom. Zoom, ya masuk ke Zoom lagi. Bentar, Pak. Bang, kalau sudah keluar bang di filenya tuh, abang tekan zoom tuh masuk lagi abang, baru di share. Baru di share. Yang di bawah itu kan tulisan Zoom kan? Nah, klik lagi Zoom yang bawah tuh. Ya, gimana Pak Radiansa? Bentar, Pak. Sana, 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 sana. Sana, sana. Iya. Sana, 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 sana. Aduh, dek, apa dek ini? Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu sudah saya buka tuh Pak melalui WA. Ngambilnya di mana Pak ya? Di share Nah, dulu. sekarang Bapak klik lagi yang Zoom di bawah itu, buka lagi Zoom-nya Pak. Ada kan di bawah itu ada tulisan Zoom kan di bawah bagian bawah itu kan? Nah, Bapak klik, nanti muncul Zoom-nya. Oke. Yang mana Pak? Yang di bawah Pak. Kan di bawah itu Yang kan share. ada Zoom kan? Ada yang warna biru itu. Sebelah kolom chat wah bang. Ya. Nah, kalau sudah terbuka, Bapak lihat ke share yang warna hijau. Kalau Zoom-nya sudah terbuka, Bapak cari yang tulisan share yang warna hijau. Nah, ada nggak Pak di bawah Pak warna hijau? Kalau sudah, klik yang warna hijau, Ujung baru Bapak ZM kanan tuh abang, paling ujung. ya. ZM itu zoom-nya Pak. Oke, gimana Pak? Nggak bisa nih Pak. Maaf Pak, usul aja. Mungkin Iya. filenya Bapak minta tolong kirim dengan Pak Yuda, biar Pak Yuda yang Bantu ini. share ya. Ya, gitu Pak. Hmm. Oke, bentar Pak.
Ya, silakan Pak Yuda, dibantu Pak Yuda kalau sudah dikirim. Diam, 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 diam. Tutup kunci itu. Bang, saya buka kan. Oke, silakan langsung paparkan Pak kalau sudah di-share sama Pak Yuda. Sudah tak, Bang? Udah dikirim ke Pak Yuda Pak, biar Pak Yuda bantu untuk men-share. Di-download dulu, Kak. Nah, Buka itu downloadannya, Kak. Buka downloadannya. oke. Nah, itu muncul tuh. Muncul Pak Pak ini tuh, Pak Darohim tuh. Ah, di mana filenya tadi, Pak? Itu, bukan berarti itu. Bukan, Kak. Itu tuh yang terbaru dia tuh, Kak. Di Oh, refresh, ada. yang tanda melingkar di atas itu, Pak. Iya. Muncul tuh. Nah, Sudah, oke. Akhirnya kan. akhirnya. Saya jadi operator Kak Yan. Ya, jadi Oke, operator dulu. oke, silakan. Nah, kok muncul desktop ini, Pak Yuda? Keluar lagi. Ini kartu Ya. coach. Yang itu ya. Ya. Pak Yuda jadi asrot, asisten sorot. Iya, yang tukang sorot-sorot, asrot. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. sebelumnya kok, mungkin karena keterbatasan kemampuan di umur di atas 50 tahun. Lolita, Pak. Lalipo, Pak. Lolos Jadi 50. ini perlu belajar lagi yang ini. Saya langsung saja kok. Nah, izin Ya, menyampaikan silakan. tugas dari kok. Eh, Memperkuat kemampuan dalam membangun kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Next. Latar belakang BPBD itu memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan bencana, baik itu dalam pencegahan, distribusi logistik, ataupun pemulihan pasca bencana. Yang kedua, perlunya memperkuat kerjasama kelembagaan dengan instansi pemerintah seperti TNI, Polri, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat yang biasa terlibat di dalam penanganan bencana. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi seperti sistem peringatan dini, monitoring hotspot, dan pemetaan wilayah rawan bencana itu mendukung efektivitas kerja. Next. Identifikasi permasalahan terkait kerjasama dengan kelembagaan. Yang pertama, BPBD membutuhkan semacam perjanjian kerjasama resmi yang pada saat ini masih terbatas. Yang kedua, masih kurangnya koordinasi rutin antar lintas sektor terkait penanganan bencana. Yang ketiga, masih minimnya peran masyarakat atau relawan dalam penanganan bencana. Selanjutnya,
Sistem informasi bencana sampai saat ini belum terintegrasi penuh. Yang selanjutnya masih minimnya pelatihan SDM terkait teknologi. Infrastruktur teknologi di wilayah rawan bencana sampai saat ini yang masih terbatas. Next. Analisis situasi. Yang pertama, kekuatannya. Struktur organisasi jelas, mandat resmi ada karena kita di bawah naungan BNPB. Adanya dukungan regulasi dari BNPB pusat. Kelemahan pertama karena SDM terbatas. Yang kedua karena anggaran teknologi yang minim di BPBD kami. Peluang dukungan teknologi dari pusat, dari BMKG ataupun dari Kementerian Lingkungan Hidup. Adanya potensi kerjasama dengan beberapa perusahaan melalui dana CSR. Sementara ancamannya tuh potensi bencananya sangat tinggi di Tanjung Jabung Timur, terutama untuk banjir sama karhutlah. Itu salah satunya penyebabnya juga perubahan iklim sehingga meningkatkan risiko kebencanaan. Strategi memperkuat kerjasama kelembagaan tersebut, yang pertama adalah strategis kemitraan dengan target tahunan. Yang kedua, dengan membuat dokumen, itu semacam dokumen pengurangan risiko bencana yang melibatkan beberapa instansi. Selanjutnya juga termasuk rencana kontingensi yang lain. Selanjutnya, jejaring riset dengan perguruan tinggi dan perluasan kerjasama dengan sektor swasta. Strategi pemanfaatan teknologi, yang pertama, integrasi sistem informasi penanggulangan bencana. Yang kedua, pemanfaatan GIS untuk pemetaan rawan bencana. GIS ini adalah Geographic Informasi System yang dirancang untuk menangkap atau menyimpan atau memanipulasi, menganalisis, dan mengelola data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi terkait tanda-tanda awal kebencanaan. Yang ketiga, aplikasi pelaporan bencana berbasis Android. Selanjutnya, pelatihan berkala sumber daya manusia terkait penggunaan teknologi. Selanjutnya, pemasangan sensor atau kamera pemantau pada titik-titik rawan. Next. Rekomendasi tindak lanjut, kami akan segera menyusun MOU atau kerjasama dengan beberapa instansi yang terlibat. Yang kedua, kami berusaha untuk mengalokasikan anggaran terkait pengembangan teknologi. Selanjutnya, dengan melibatkan masyarakat atau relawan dalam pelatihan, terutama dalam penggunaan teknologi berbasis Android. Selanjutnya, kami akan mencoba membangun pusat data kebencanaan yang terintegrasi. Next. Penutup kesimpulan, dengan optimalisasi kerjasama kelembagaan dan teknologi, ke depan diharapkan dapat memperkuat kapasitas BPBD dalam penanggulangan bencana, baik itu mitigasi ataupun pasca bencana. Selanjutnya, kerjasama multivia dan inovasi teknologi akan menjadi kunci keberhasilan dalam penanggulangan atau mitigasi terkait kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya kok. Demikian yang bisa saya sampaikan kok. Mohon masukan, saran dan pendapat untuk ke depan. Mudah-mudahan apa yang ingin kami capai bisa berhasil kok. Terima kasih kok. Baik, terima kasih kepada Pak Radiansa yang sudah memaparkan tugas asinkronusnya di hari ke-17. Silakan Bapak Ibu ditanggapi. Izin Coach, Ya, silakan gimana Pak Yuda, menurut Pak Yuda? sebenarnya kami dari Dinas Ketahanan Pangan ini salah satu pihak eksternal, mitra kerja dari PBD, terkhususnya ketika kondisi sudah tanggap bencana siaga 1, Coach.
Ini pengalaman saya rapat di BPPT, kami Dinas Ketahanan Pangan masuk ketika bencana itu telah terjadi. Artinya ada bantuan kepada masyarakat itu cadangan beras pemerintah kok. Jadi memang BPBD ini namanya badan kan, sama kayak kami badan juga harus banyak berkoordinasi dengan instansi lain lintas sektor. Jadi ketika ada bencana itu memang timnya harus solid. Artinya tidak hanya TNI Polri kan, dinas terkait. Kemudian juga kami masuknya melalui penyerahan bantuan bencana pasca bencananya 14 hari ini coach. Jadi berapa yang telah dipetakan, misalnya masyarakat ada 100 masyarakat. Kami menghitung kebutuhan pangan masyarakat itu untuk sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Nah, itulah namanya cadangan beras pemerintah itu kami keluarnya 14 hari setelah bencana. Mungkin itu dari kami coach, tambahan sedikit coach. Jadi Ya, dalam orang hal ini untuk hubungan kelembagaannya ada juga bisa juga menjalin hubungan kelembagaan antara tempat Pak Radiansa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Ketahanan Pangan ya Pak Yuda ya. Sebelumnya kami pernah diundang rapat juga oleh Badan Pangan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait status siaga 1. Bahwasannya itu dirapatkan. Itu pengalaman saya kok. Kebetulan saya yang mewakili kepala dinas. Kemudian pasca bencana tersebut, misalnya 14 hari ini, 14 hari pasca bencana, di situ Dinas Ketahanan Pangan bisa turut membantu masyarakat yang terdampak bencana gitu kok. Oh gitu, udah situ ya di ini ya. Jadi artinya ada kaitannya juga ya, bisa juga dia. Ya. Jadi BPBD sebagai koordinator coach harus bisa membangun komunikasi itu secara efektif, efisien kan. Mungkin tambahan Pak. Ya, silakan Pak. BPBD ini terkait kebencanaan. Kalau lintas sektoralnya hampir semua, mulai dari infrastruktur baik fisik maupun non fisik. Jadi tidak terbatas hanya terkait sembako ataupun penanganan yang sifatnya sementara, seperti kata Pak Yuda tadi kan terkait pangan itu kan penanganan sementara namanya Pak, logistiknya di awal. Tapi setelah pasca bencana, setelah pasca bencananya pun banyak dinas yang lain terlibat, ikan, kesehatan dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuda, terima kasih juga Pak Radiansa sudah memaparkan. Ya, jadi kalau saya lihat di sini, yang Pak Radiansa ini juga masih judulnya memperkuat kemampuan membangun kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi. Saya belum melihat ini masih secara umum kayaknya Pak ya, masih secara umum. Maksudnya itu dalam hal apa? Nah, makanya ini yang perlu kita kerucutkan Pak. Nah, misalnya apa dalam hal penanggulangan bencana, atau dalam hal misalnya pemberian informasi potensi bencana dan sebagainya, misalnya. Mungkin seperti itu Pak. Tapi nanti disesuaikan dengan ini Pak, dengan jabatan Bapak sebagai lihat di TUSI ya, di TUSI Pak Radiansa. Oke, lihat di TUSI Pak Radiansa. Ini kan di sini ada nih. Kelihatan enggak Pak? Siap Pak, karena di saya kan Pak rehab rekon Pak, perbaikan ya, pasca bencana. Ya, Bapak sebagai Kepala Bidang rekonstruksi Pak. Iya, dan rekonstruksi. Iya, paskanya Pak, pasca bencana. Pasca bencana ya. Oke, baik. Saya kembali ke sini. Ya, jadi di sini Pak Radiansa batasi dulu Pak. Karena kalau saya juga lihat Bapak masih secara umum juga, masih secara umum. Ya, oke. Pak. Oke, jadi kalau di sini kan masih umum, termasuk yang sebenarnya benar yang Bapak bikin ini sudah benar. Artinya apa yang ingin saya lihat, pemahaman Bapak tentang substansi tentang hubungan kelembagaan dan organisasi digital itu tergambar di sini. Jadi misalnya gini, Bapak katakan identifikasi permasalahannya ini kan MOU-nya kerjasama dalam hal apa gitu, ada di sini. Kemudian
bagaimana pemanfaatan teknologi dalam menjalin kerjasama dengan hubungan kelembagaan tersebut, gitu. Ya Pak ya. Siap, Oke. Pak, siap. Nah, itu Pak. Jadi kalau saya juga sudah lihat yang di hari sebelumnya hari ke-16, hari ke-16 juga belum kelihatan juga Pak. Bapak masih umum juga. Kayaknya yang di hari ke-16 ini mana ya hari ke-16 ya? Nah, ya, yang di hari ke-16 ini ini hari ke-16. Hari ke-16 Bapak masih Pak LVF ya dibuat ya. Oke. Nah, yang Bapak diagnosa organisasi, nah itu kan intinya sebenarnya pada pemahaman substansi dari materi agenda kedua Pak di manajemen perubahan sektor publik yang kita bisa jadi yang kita membaca situasi itu di kelompok agenda kedua. Nah, gitu Pak ya. Oke, Siap, gitu aja Pak Rediansa ya. Ya. siap, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Oke. Nanti untuk yang tugas hari ini bisa nanti Pak Radiansa bisa langsung kerucutkan. Pak Radiansa mengambil apa hubungannya dengan rehabilitasi Rekonstruksi, Pak. konstruksi ya. Rekon, Pak, disingkat Ya, aja. Oke. Nah, baik. Bapak Ibu kita akan lanjutkan untuk yang terakhir kegiatan kita yaitu penjelasan tugas asinkronus ya. Izin saya share screen. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini? Tugas hari ini. Ya. Nah, tugasnya Bapak Ibu ya. Jadi ini tugasnya Bapak Ibu hari ini melanjutkan dari tugas hari ini yang tugas kemarin. Di mana tugas kemarin itu Bapak Ibu fokusnya ke hubungan kelembagaan dan membangun organisasi digital. Nah, kalau tugas hari ini hari ke-18 kompetensi yang dibangun itu pengelolaan sumber daya, terutama anggaran dan mitigasi dan membangun budaya risiko. Ya. Nah, Bapak Ibu tugasnya, Bapak Ibu teruskan dari yang kemarin, dari yang tugas kemarin, Bapak Ibu tambah analisis tentang pelaksanaan manajemen penganggaran. Ya. Oke, dan strategi optimalisasi pengelolaan keuangannya gimana? Penganggarannya, karena kita ini berkaitan dengan substansi mata pelatihan manajemen keuangan negara. Kemudian yang kedua, menganalisis manajemen risiko dan menyusun strategi atau membangun budaya risiko. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihatnya dari jadi potensi risikonya apa, masalahnya apa, dampaknya apa, dan bagaimana solusi penanggulangan risiko itu kalau risiko itu terjadi. Nah, gitu. Ya. Oke. Seperti biasa dibuat untuk bahan tayang dan backupnya dikirimkan melalui WhatsApp. Ya. Batas pengumpulan hari ini hari Sabtu tanggal 9. Itu di tugas individu. Tugas kelompok, Bapak Ibu melakukan benchmarking. Melakukan semacam studi banding atau bukan studi banding ya, sekarang kan lagi banyak nih studi lapangan, studi tiru ya, studi banding. Nah, tapi kita memotret. Benchmarking ini bukan yang studi banding, karena kalau mau studi banding kan kita membandingkan. Studi tiru kita meniru. Itu kan studi lapangan, kita belajar ke lapangan gitu. Kali ini kita memotret. Benchmarking ini kita memotret bagaimana strategi pemanfaatan sumber daya dan manajemen risiko di instansi lain, di tempat lain. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan lakukan benchmarking secara virtual. Ya boleh melalui Zoom, boleh apa, cari narasumbernya. Oke, di mana Bapak Ibu bercerita tentang bagaimana pengelolaan pemanfaatan sumber daya keuangan dan juga manajemen risiko. Ya, dengan hasilnya ini profil instansi, pelaksanaan manajemen keuangan, pelaksanaan manajemen risiko, dan lesson learn. Apa yang Bapak Ibu saya dapatkan lesson learn dari benchmarking ini. Ya, hasilnya ada dokumentasinya dan ini dibuat juga dalam bentuk bahan tayang saja ini. Oke, ya. Jadi bahan tayang isinya ini, isi bahan tayangnya. Oke. Nah, pembagian kelompoknya, kelompok 1 ada Bu Marina, Pak Heru, dan Pak Faisal. Kelompok 2 ada Pak Radiansa, ada Pak Maiswada, ada Pak Berata. Kelompok 3 ada Pak Daromin, ada Pak Bu Meriza, dan Pak Anton. Ya, saran saya kita benchmarkingnya gini saja kalau saran saya. Tapi kalau Bapak Ibu punya narasumber yang di luar, yang Bapak Ibu kenal yang di luar maksudnya bukan dalam lingkup peserta PKA ini atau dalam lingkup kelompok khususnya kelompok 3 ini silakan. Tapi kalau saran saya misalnya begini, kelompok Pak Ibu Marina, Pak Heru, dan Pak Faisal silakan nanti
minta salah satu dari Bapak tiga ini untuk jadi narasumber. Jadi misalnya minta ke Pak Radiansa misalnya. Oke, nanti yang kelompok satu ini ya silakan adakan semacam kayak Zoom atau apa yang membahas tentang bagaimana pengelolaan keuangan dan mengatasi manajemen risiko di Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu. Atau ke Pak Yuda di Ketahanan Pangan, silakan. Nah, nanti yang kelompok Pak Radiansa, Pak Mai dan Pak Yuda boleh ke sini. Apa ke Pak Daromin atau ke Ibu Meriza atau ke Pak Anton. Nah, gitu ya. Dan kelompok Pak Anton, Bu Meriza, Pak Daromin ke sini. Boleh ke tempat Bu Marina atau Pak Heru atau Pak Faisal. Gitu aja. Jadi antar kita saja. Ya. Oke, antar kita saja untuk memudahkan koordinasinya. Ya, Coach. Ya. Oke, nanti silakan. Oke, kelompok satu misalnya Bu Marina, Pak Heru, dan Pak Faisal silakan nanti dirembukkan mau siapa yang akan jadi narasumber di antara tiga ini. Dan juga minta tolong kesediaannya. Misalnya minta tolong Pak Yuda yang ngomong dulu Pak Yuda, ya. Baru nanti kalau Pak Yudanya tidak berkenan gitu. Nah, ya. Oke. Atau ke Pak Radiansa gitu, ya. Kalau mereka tidak berkenan, selesaikan secara adat. Ya, gitu ya kelompok dua ya gitu ya Pak maksudnya ya. Silakan nanti melakukan tanya ke kelompok tiga ini siapa yang nanti yang akan bersedia untuk menjadi narasumber. Misalnya Pak Anton, nanti Pak Anton bercerita, oh kalau tempat kami pengelolaan keuangannya seperti ini, pemanfaatan keuangannya seperti ini dan sebagainya gitu. Misalnya ke Pak Anton misalnya, untuk manajemen risikonya kami melakukan ini seperti itu ya. Dengan potensi-potensi risiko apa gitu. Boleh mengerucut, boleh ke unit kerja, boleh juga langsung ke bidangnya. Jadi misalnya kelompok satu ke narasumbernya Pak Yuda, boleh langsung ke Dinas Kesehatan Bank itu sendiri secara umum, atau boleh langsung ke bidang yang dikepalai oleh Pak Yuda. Gitu. Oke? Kayak gitu aja. Daripada Bapak Ibu bingung nanti mau nari narasumber di luar kan, kadang-kadang orang nggak mau cerita juga kan, harus dihubungi dulu. Kadang-kadang orang itu minta waktu biasanya. Oh jangan sekarang ya, nanti malam. Nah, sedangkan batas pengumpulannya nanti malam gitu kan. Iya, jadi habis kelas ini, habis kita Zoom ini bisa nanti langsung. Ya. Oke. Ya, Coach. Terima kasih, Coach. Arahannya, Coach. Gitu aja. Ya. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini yang mau ditanyakan silakan. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya cukup pertemuan kita pada hari ini, sinkronus ketiga. Kita masih ada satu kali pertemuan lagi untuk besok. Dan besok juga sama kegiatan kita yaitu paparan. Jadi yang besok untuk memaparkan tugas hari ini, ya. Mungkin untuk mengingat waktu, mungkin untuk besok yang belum pernah memaparkan ini, siapa yang belum pernah memaparkan ini, ya? Kayaknya sudah semua ya. Nah, nanti kita lihat siapa yang belum memaparkan, jadi siapa untuk memaparkan besok. Ya kalau sudah semua ya nanti kita kembali lagi ke awal, kita pilih lagi siapa, ya. Oke, dengan demikian selesai sudah Bapak Ibu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf ada kesalahan dan kehilafan pertemuan kita pada hari ini. Oke, saya tutup dengan ucapan bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Oke ya, sama-sama. Izin saya live duluan Bapak Ibu ya. Saya ada Siap, kelas Coach. lagi, kelas dasar. Siapa? Terima kasih, Pak. Oke. Irina.